belajar dari Galatia 5 ayat 16-26. Di bagian ini kita akan belajar tentang gospel dan daging. Di ayat 16-17 bilang begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di bagian ini kita bisa belajar bahwa selama kita hidup sebagai manusia, maka akan selalu ada dua nature yang berperang dalam diri kita. Selalu. Dua ini terus bertentangan dalam diri kita. Nah, ini juga bukan bahwa diri kita ini kedagingan, terus kita berlawanan sama kehendak Tuhan, roh yang dari Tuhan, bukan. Tapi dua-duanya ada di dalam diri kita. Alkitab memakai bahasa yang lain gini, manusia lama dan manusia baru, itu ada di dalam diri kita dua-duanya. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, maka keinginan hati kita yang terdalam adalah menyenangkan Tuhan. Tapi daging kita tetap ingin melakukan hal-hal yang bertentangan. Tuhan sendiri melihat kita sebagai ciptaan baru, sebagai anaknya yang sudah dikuduskan dan sudah dibenarkan. Sebagai manusia baru, ciptaan baru, maka kita tetap perlu mengenali kedagingan kita, supaya kita mengerti bagaimana kita harus menghadapinya. Dan akar dari semua keinginan daging, akar dari semua dosa adalah gini, kita tidak mau bergantung dengan Tuhan. Ayat 19-21 menjelaskan tentang perbuatan daging. 3 kata pertama mengacu pada dosa seksual dan cukup jelas di situ. 2 kata berikutnya penyembahan berhala dan sihir. Dua-duanya ini mengacu pada hal-hal rohani. Penyembahan berhala bicara tentang ada hal lain yang kita cintai, yang kita andalkan lebih daripada Tuhan dalam hidup kita. Sementara sihir bicara tentang pemalsuan dari pekerjaan roh. Nah, 8 kata berikutnya menggambarkan tentang kedagingan yang bisa menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Dibagi 2, 4 kata dan 4 kata. Yang 4 kata pertama bicara tentang sikap hati, attitude yang merusak. Perseteruan, itu bicara tentang ambisius, nggak mau kalah. Perselisihan, iri hati, dua ini mirip. Tapi terjemahan lebih tepatnya begini. Perselisihan itu sikap yang didorong oleh iri hati. Yang menginginkan apa yang orang punya, menginginkan apa yang orang lain peroleh. Sementara iri hati lebih ke arah jealousy. Energi karena ego yang ingin dipuaskan, ego yang lapar. Kalau amarah, itu kekerasan. Nah, 4 kata berikutnya adalah akibat yang ditimbulkan dari hal-hal tadi, yaitu kepentingan diri sendiri. Maksudnya apa? Sensi. Mudah ribut kalau kepentingan kita tersentuh. Percideraan, amarah yang meledak-ledak. Roh pemecah, adu domba. Kalau hari ini gini, suka ikut nyebarin hoax. Kedengkian, saling membenci antar kelompok yang sifatnya sudah lebih permanen. 2 kata yang terakhir adalah kemabukan dan pesta pora. Ini menggambarkan ketagihan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Ayat 21 mengatakan, yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang dimaksud bukan orang yang jatuh melakukan kesalahan itu. Tapi yang gaya hidupnya masih seperti itu, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang yang gaya hidupnya masih seperti itu adalah tanda bahwa Roh Kudus belum bekerja di hati kita. Bahwa kita belum menerima grace belum memulihkan hati kita, gospel belum memulihkan diri kita yang paling dalam. Nah, apa yang kita harus lakukan sekarang? Coba renungkan yuk, apa kerinduan di hati kita yang paling dalam? Apakah di hati kita yang paling dalam sudah ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan atau belum? Coba lihat bagaimana gaya hidup kita sampai hari ini. Dari situ kita bisa lihat, bisa menguji diri kita. Apakah gospel, grace, Roh Kudus sudah bekerja di hati kita, memulihkan kita jadi anak-anak Allah atau belum? Tuhan berkati.